aku pengen memperkenalkan ke teman-teman nih, teman aku yang keren banget. Dia bergelut di industri kreatif dari dia masih muda ya, sekarang masih muda juga gitu ya. Sampai sampai sekarang gitu ya. Sahabat aku dari SMP sampai sekarang. Ini dia Veno. Halo Veno. Halo semua, halo teman-teman. Ya, boleh disapa teman-teman yang hadir di premiere YouTube hari ini gitu ya. Iya. Jadi teman-teman, hari ini senang banget karena aku bareng Veno nih. Veno bakal banyak ngasih insight dan motivasi-motivasi gitu ya terkait bidang ini gitu ya. Oke, mungkin untuk yang pertama sebelum kita kabar-kabaran apa namanya? Mungkin kita perkenalan dulu kali ya Kak Veno ya. Tuh, aku Iyalah. dulu deh, aku dulu. Jadi kembali lagi teman-teman di sini di Janandi ini ya. Aku Raul Gonzalez. Semoga kalian nggak bosan. Ya di sini aku sebagai host podcast. Nah aku bareng teman aku Veno. Boleh mungkin diperkenalkan Veno dan brandnya. Oke. Halo teman-teman semua, nama saya Veno Asidik. Dan kebetulan lagi berusaha dan bergelut di industri fashion dan difokusin buat fashion wanita muslimah terutama gitu kan. Dan sekarang lagi memiliki ada toko di Kuning Bukit Tinggi juga, dan semua kalau teman-teman ada yang mau belanja bisa datang langsung ke toko. Nah tuh udah di spill namanya, lokasinya gitu ya. Promosi kali kan. Ya emang itulah tujuan acara ini. Iyalah. Jadi gimana nih kabarnya Veno? Alhamdulillah Raul memang masih kayak lebih kayak adaptasi ya. Sekarang kan juga lagi sering hujan ya. Oh iya sih ya. Iya. Yang penting buat teman-teman semua harus jaga kesehatan juga, terutama Raul. Yes, aku sejaga kesehatan. Ya gitu ya. Untuk spesial episode ini itu kita ngambil tema kepo sama industri fashion dari point of view-nya Gen Z. Nah, Veno kan sama kayak aku ya, Gen Z juga ya. Kita kan anak 2000-an banget sih, Veno. Gitu kan? Enggak. Aduh, aku batuk minum. Aku masih 99, Raul yang 2000. Oh iya, Kak? Iyalah. Oh, Veno. Iya, 99 Kak. ya? Udah temenan dari SMP, masa iya, Kak? Oh ya, maaf. Tapi tetap ya? Gen Z ya. Kan Gen Z kan kalau nggak satu dari 97 sampai 2010. Jadi kita masih sama Gen Z. Jadi, BTW Raul ya? Raul. Ya. BTW di Paris sibuk apa, Raul? Aku sekarang juga menggeluti industri fashion. Seharusnya Raul sih yang jadi narasumbernya. Iya ya, kebalik ya. Kalau gitu. Kebalik ya. Iya, kebalik. Nah. Jadi tema acara kita adalah kepo sama industri fashion dari point of view-nya Gen Z. Karena ini kan Gen Z banget nih dan sesuai lah gitu ya dengan tema yang ada saat sekarang ini. Jadi sesuai dengan yang tadi Veno sampaikan teman-teman, Vena itu adalah Gen Z atau business owner nih, keren banget tuh Gen Z tapi udah business owner di salah satu industri fashion di Kota Bukit Tinggi gitu ya. Tadi namanya apa Vena? Arumi ya? Arumi. Nama brandnya Arumi. Mungkin kita langsung ke pertanyaan gitu ya Vena. Yang berapa pertanyaan yang pengen kita tanyain nih buat Veno gitu. Nah, sebagai orang yang sudah lama nih di industri fashion ini, menurut Veno sendiri nih, industri fashion itu apa sih gitu loh, secara luas, secara general itu industri fashion itu apa sih? Apakah cuma sekedar baju-baju doang atau aksesoris atau apa gitu? Mungkin boleh dijelasin gitu nggak secara luas ke teman-teman semua? Ya, sebenarnya ya kalau dibilang lama masih belum sih, soalnya kan kalau Vino ya masih 2 tahunan buat masih bergelut sama industri fashion. Oh sama dong sama Janandi, Vino kita juga 2 tahunan. Iya, semoga sama-sama bisa berkembang kan. Cuman kalau menurut pemahaman Veno selama ini, yang pengalaman yang baru 2 tahun, kalau industri fashion tuh ya lebih ke bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan di bidang fashionnya gitu, di bidang, soalnya tiap orang pasti butuh pakaian dan kalau pakaian kebanyakan tuh
orang ngelihatnya dari luar, dan dari luar tuh orang pasti ngelihat model dulu kan. Kalau ngelihat model baru jatuh ke fashion. Tapi jangan, kebanyakan itu tergantung sama orangnya juga sih. Ada sebagian orang yang suka fashionnya stylenya kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang suka simple doang, ada yang ribet-ribetan kan. Yang penting marketnya mau ditargetin siapa dulu gitu. Oke. Jadi bagaimana seseorang tuh mengekspresikan dirinya terhadap apa Ya, ya pakaian yang memang ya pakaian memang kebutuhan ya primer gitu bagaimana ya. seseorang mengekspresikan dirinya melalui Ya pakaian pakaiannya, gitu ya. itu Ya, doang. ya. Sesimpel itu. Oke, oke. Siap, siap, siap. Jadi gitu teman-teman. Jadi memang bagaimana orang mengekspresikan karena kan situ tuh memang kebutuhan primer gitu ya Veno ya pakaian gitu ya. Nah, Ya. menurut Veno nih eh sebenarnya itu kan fashion itu apa ya sering di apa ya digandengkan dengan gaya hidup atau lifestyle gitu ya. Menurut Veno sendiri nih sebelum Hmm. kita masuk ke topik-topik yang lebih hangat lagi itu menurut Veno gimana sih hubungan gitu fashion itu tuh kok bisa menentukan lifestyle seseorang gitu apalagi kita Gen Z ini kan gitu loh kayak kayak kita tuh kayak harus banget beroutfit atau apa gitu. Lifestyle mempengaruhi fashion seseorang, apa fashion yang mempengaruhi lifestyle seseorang? Boleh bolak-balik Gimana deh, tadi pertanyaan? boleh bolak-balik deh. Enggak lah, beda. Kalau dibilangin fashion yang mempengaruhi lifestyle seseorang, itu kayaknya sih kurang tepat ya. Soalnya Oke, yang betul tuh lifestyle seseorang yang mempengaruhi fashion. oke, Soalnya dengan lifestyle seseorang itu, seorang pebisnis bisa memahami itu kebutuhan mana sih, demand mana yang bakal dipenuhin buat memenuhi hasrat seseorang dalam berfashion gitu sih. Dari situ bisnis cuannya muncul dari situ. jadi Jadi dari bukan lebih kayak, bukan bukan fashion kayak, gak mungkin suatu brand mempengaruhi lifestyle seseorang. Asalnya bukan begitu. Lifestyle seseorang itu yang membuat suatu brand memaksa perusahaan mereka tuh buat memproduksi kebutuhan mereka, hasrat mereka biar terpenuhi. Lebih kayak gitu sih. Kalau menurut aku, jadi sebenarnya kebalik gitu ya dari kebalik dong. statement tadi gitu ya jadi gimana gaya hidup seseorang itu menentukan gimana dia memilih-milih fashion yang akan dia pakai gitu ya. Iya. Oke, itu Hmm. guys konsep dasar yang harus kita pahami pertama gitu ya. Pahami dulu. Ya, ya, itu konsep dasarnya. Bukan brand yang, jadi misalkan nih ada ya brand A, brand B, brand C gitu ya. Bukan itu yang menentukan gitu ya, Vena ya. Tapi memang dari kitanya gitu ya. Jadi gitu ya, teman-teman. Jadi gimana lifestyle seorang tuh menentukan apa yang mau dia pakai gitu ya. Oke, next question nih, Veno. Menurut Veno nih, eh Veno ini kan bisa kita bilang entrepreneur muda gitu ya, atau pebisnis gitu ya. Pebisnis di Boleh lah, boleh lah. boleh lah di bidang ini gitu ya di Boleh bidang lah. industri kreatif fashion Ya. ini. Menurut Veno nih sebagai orang yang sama nanti tadi dengan umurnya nanti gitu ya 2 tahun gitu ya selama 2 tahun ini nilai-nilai atau prinsip atau value apa sih yang Veno pegang gitu sebagai businessman gitu di industri ini gitu. Oh, kalau dibilangin value sama prinsip sebagai bisnismen ya. Jadi lebih ke personal ya, Raul ya. Ya personal dirimu apa sih yang kamu pegang. Ya, kalau value yang paling Veno pegang buat sebagai bisnismen adalah itu sih, gimana caranya adaptasi terhadap perubahan apapun perubahannya, apalagi di bidang fashion kan. Kalau fashion bentar-bentar, fashion bisa berubah. Jangan 1 tahun berubah, 6 bulan berubah, 3 bulan bisa berubah. Jadi yang paling penting itu adalah adaptasi. Uh, Apalagi pas kemarin sebelum corona itu kan uh, marketplace sama jualan online nggak terlalu hits banget ya Raul. Betul. Cuman habis pas ada corona dan semua orang di rumah doang kan,
Jadi kalau keadaan itu memaksa orang buat belanja online, soalnya Ya, nggak bisa ke pasar gitu. ya betul. Dan sebagai bisnismen juga harus mengadaptasi, harusnya adaptasi kalau situasinya jadi orang-orang maksa buat market itu jadi online, ya sebagai bisnismen harus bikin market online juga gitu, harus transisi gitu dari offline ke online gitu. Tapi bukan berarti jangan FOMO gitu. Kebanyakan Oh, orang juga FOMO udah hits online 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 online, jadi takutnya ketinggalan gitu kan. Habis takut ketinggalan, jadi dimanfaatin deh sama oknum-oknum. Contohnya kan kayak Yudis dulu ada, kemarin ada nanyain kan, kalau kelas online tentang belajar gimana cara uh, dagang online itu gimana Veno gitu. Raul, Yudis nanya sama Veno. Nggak semua yang benar Yudis, soalnya sebagian orang cuma jualan kelas doang gitu, nggak jualan ilmu. Kebanyakan gitu. Jadi mereka tuh cuma nargetin orang-orang FOMO buat dapetin cuan dari jualan kelas mereka. Tapi aslinya ilmunya yang lompong, nggak ada. Itu emang harus hati-hati. Orang kebanyakan, apalagi saat Corona kemarin tuh hitsnya jualan online, ada semuanya jualan online doang semuanya kan. Ya nggak bisa digituin, jangan FOMO. Jualan offline masih bisa kok gitu. Yang penting dua itu sih. Adaptasi boleh. Adaptasi harus, tapi jangan FOMO. Harus diimbangin dua value itu. jadi sebagai pemilik bisnis tuh yang pertama tuh tadi adaptasi gitu ya. Gimana pun keadaannya kita Iya, harus mikir yang juga. paling penting. Tapi gimana balance juga biar ya nggak FOMO gitu ya. Biar Iya, jangan takut ketinggalan juga ya kita tetap sesuai dengan prinsip yang kita pegang aja gitu ya. prinsipnya. Iya, Oke, jadi tuh teman-teman tuh ada dua hal itu tuh dari Veno tuh. Jadi harus bisa beradaptasi dan juga tidak fear apa tidak takut terhadap FOMO sendiri. Gitu. Nah, next question nih, Veno. Boleh diceritain nggak sih? mm-mm. Jadi kan Veno mungkin tahu lah perjalanan-perjalanan ya dari mungkin dari perancangan busana itu sampai pada akhirnya ke transaksinya gitu. Itu boleh jelasin nggak sih Veno tahapan-tahapan itu gitu? Dari Mungkin desainer maksudnya sampai manufakturnya ya, lebih dari produksi, bagaimana betul. produksi dari tahap awal sampai Ya, penjualan, ya mungkin teman-teman sampai di tangan konsumen. ya mungkin teman-teman kan kepo nih, ada yang dari desainer pengen tahu gitu kan ke bisnisnya nanti gimana sih gitu atau ada orang yang dari distributor gimana sih gitu kan. Mungkin boleh di-sharing gitu kan dari awal sampai ke transaksi konsumen gitu. Kalau di bidang desainer, aslinya Vino bukan dari bidang desainer sih Raul. Vino lebih ke gimana ngejalain bisnisnya, gimana uh, manajerial bisnisnya itu sendiri. Soalnya kalau di desainer Vino emang nggak tahu apa-apa sih. Cuman kalau sebagai bisnismen ya juga harus tahu kalau emang desain itu juga penting buat bisnis, buat usaha kan. Jadi kalau emang nggak bisa ngedesain ngedesain baju gitu, bisa didelegasiin sama orang, bisa bahasa kasarnya tuh bisa diupahin dulu sama orang, mau bikin kayak kayak Vino mau bikin model kayak gini nih gitu, minta sama desainer buat bikin model yang kayak gini gitu. Cuman tahap yang paling awal itu sih tanya market dulu, tanyain market dulu, apa sih kebutuhan demand di market itu apa sih gitu kan. Riset market dulu Secara berarti ya. Ya, riset dulu secara biografis sama demografis juga. Oh, Contohnya kayak gini. Misalkan Raul nih pengen bangun satu bisnis brand fashion juga kan. Dan Raul secara biografis Raul mau mau nargetin ibu-ibu umur 45 sampai 55 tahun. Udah kebayang. Terus biasa kan kalau ibu-ibu nggak suka model ribet ya. Maunya model simple doang gitu. Ya, itu udah satu poin udah kecatat itu. Harus emang di
dipegangin tuh sama pondasi yang tadi, model simpel buat ibu-ibu. Udah itu doang. Nah, terus secara geografis contohnya, misalkan Raul mau nargetin orang-orang yang di kondisi geografisnya misalkan cenderung panas. Kalau cenderung panas ya nggak mungkin pakai bahan yang dasarnya tuh juga panas kan, nggak mungkin. Jadi harus di harus prinsip ini harus ditemuin sama geografis juga. Misalkan Raul mau targetin sama orang-orang ibu-ibu umur 45 sampai 55 di Jakarta. Jakarta kan cenderung panas kan. Ya cari bahan yang adem gitu. Terus dicocokin sama modelnya. Kalau udah nemu ini dan bisa, kalau udah nemu ini dan prinsipnya udah ketemu gitu, gapnya tuh udah masuk ya, udah ketemu, baru nanti bisa dikomunikasiin sama desainernya boleh siapapun, yang penting dianya ada ilmu, ada skillnya di bidang desain gitu. Jadi Sama untuk satu lagi, kalau ibu-ibu itu kan biasanya badannya agak bonsor ya. Nah, ya, itu juga perlu diperhatiin. Kalau anak-anak muda mungkin kebanyakan badannya ya standar aja. Cuman kalau ibu-ibu ada aja problemnya. Kalau ibu-ibu kebanyakan tangannya mungkin kebesaran, emang harus bikin kebanyakan besar, gitu ya, emang polanya beda gitu. Iya, harus kebanyakan. disesuaikan sama kebutuhan ibu-ibu. Oke. Nah, terus kalau produknya udah jadi, barangnya udah jadi, desainnya udah jadi, nggak bisa langsung diproduksi semua. Harus dibikin sampel dulu, Raul. Kalau mau bikin fashion, bikin sampel dulu. Jadiin satu barang, satu aja cukup udah. Terus kalau udah jadi, udah kelihatan nih, kalau udah cocok bisa lanjut produksi. Mau berapa warna, mau berapa kodi gitu, Jadi nggak asal bisa lanjut bikin aja produksi. terus Cuma jual gitu ya ya. asal bikin, nggak bisa. Emang kalau Oh, sampelnya belum jadi, masih kayak bentuk pola ya, masih ya ya. gambar-gambar doang kan. Terus dikasih bikin semua gitu, misalkan kayak 10 lusin ya, ntar kalau jadinya nggak cocok 10 lusin mau dikemanain gitu, orang nggak pada Oke. nggak mau. Emang harus jadiin sampel dulu. Kalau misalkan sampelnya nggak cocok ya rugi satu potong kain. Kalau nggak cocok, tapi masih bisa diperbaiki. Satu kain itu masih bisa diperbaiki, satu model satu baju itu masih bisa diperbaiki. Jadi sebenarnya nggak ada rugi sih, Raul. Nggak ada rugi. Cuman bahayanya kalau nggak ada sampel, ya innalillah, 10 lusin mau bikin semua, ya udah kacau udah. Oh, jadi nggak Yang penting ujuk-ujuk satu cocokin dulu kain dari bikin sampelnya gitu. ya gitu. Kalau Oh, kalau sampel udah cocok, baru bisa produksi, mau berapa warna, mau berapa lusin, mau sebenarnya berapa kodi. definisi definisi sampel itu apa sih, Beno? Kayak ini ya, Sampai, prototype apa ya istilahnya ya? Rancangan kasar ya dulu gitu prototype ya. sih. Ya, Oke. kalau di bidang fashion lebih ke jadinya satu baju yang buat dijual tuh jadinya kayak gimana gitu. Emang jadi utuh, cuman bikin satu dulu gitu. Oh, oke. Oke. Dibikin satu potong aja dulu gitu. Jangan sampai dibikin semua kan. Misalkan mau beli bahannya, kalau kita kan biasa beli bahan per kayu. Kalau per kayu itu kadang satu kayu bisa minimal dapat satu kodi lah, satu warna, satu kodi satu warna. Kalau nggak dibikin sampel langsung diproduksi aja, kalau hasil bajunya itu nggak cocok, ya innalillah, mau Rugi dikemanain jadinya itu ya, barang, buntung jadinya gitu ya. rugi gitu. Ya dekor. Oke. Habis dari sampel, kalau misalkan setuju, misalkan oke, Langsung produksi. oh langsung Oke, produksi. produksi. Habis produksi nggak bisa langsung dijual Jual. lah, dijual dulu. Nggak bisa, soalnya harus ada check and rechecknya juga dulu. Oke. Habis diproduksi, dari sama tukang jahit kan, terus dicek dulu ada nggak sih jahitan yang kurang, ada sih yang kantongnya hilang, atau barangnya yang kurang cocok, atau bahannya yang kayak masih masih reject. Ya kalau barangnya masih itu kan kayak
nggak bisa dibungkusin buat dijual sama orang. Masa barang rusak dikasih sama orang kan? Jadi Oke. kalau habis dibikin sampel, diproduksi, terus di Cek-cek, apa sih namanya? di kice Apa sih? gitu ya, quality control. Dicek, Apa sih? pokoknya dicek, Iya, iya, iya. dicek Dicek dulu. lagi. Terus baru Ya, kalau udah oke baru bisa dijual gitu ya. oke, baru bisa dijual. Oke, jadi panjang juga ya guys ya tahapannya ya. Panjang lumayan lah. Oke, jadi dari tadi market riset dulu, riset market. Ya, itu yang Oke, paling berdasarkan penting sih. demografi, geografi tadi ya. Terus Ya, ke sampel, dari sampel ke produksi, dari produksi ke bukan sampel dulu, Raul. Desain oh ya, dulu. oh maaf 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 maaf. Desain dulu baru Dari sampel. market riset, desain, desain, terus Ya, sampel, terus produksi, terus check and ya, recheck, baru tuh bisa gitu ya. iya. Baru Oke, bisa jadi dijual. nih kalau di Arumi sendiri nih itu desainer sendiri atau ya kita eh, nge-book orang lagi gitu. Gimana? Kalau untuk desainernya sendiri itu kalau di Arumi Ya, di nah, brandnya Veno itu nyari orang lagi atau memang ada tim lagi sendiri gitu. iya, iya, nyari orang lagi. Oke. Kalau untuk Tylernya Nyari orang penjahitnya lagi. juga nyari orang lagi. Oh, bukan. Kalau biasanya ada tim sih. Kalau sama penjahitnya ada timnya gitu. Sama tukang potongnya juga ada. Oh, tukang Cuman potong. kalau buat desainnya itu lebih ke tahap awal emang harus emang kayak emang nggak ada orang yang emang harus punya skill dulu gitu Oh iya betul buat betul. bikin baju biasanya sama tailor sih. Biasanya sama tailor diupahin satu satu persatu. Kayak model gini sih, model gini diupahin, model gini diupahin Iya kayak iya gitu iya. doang. Iya. Sesuai lah ya Dibikin gitu sih. ya. Oke, jadi guys itulah itu ilmu loh guys, itu tuh ilmu ya, itu tuh mahal gitu dan buat kalian yang pengen tuh itu tuh proses-prosesnya gitu ya. Ya, terus Oke, tadi sampai mana ya? sampai Sampai marketingnya ya, oh ya, ya sampai marketing belum transaksi, ya? sampai transaksi. Belum, jangan transaksi dulu. Oh iya marketing dulu. Jangan transaksi dulu. Marketing dulu. Oke Transaksi boleh, dulu, boleh marketingnya boleh mana? boleh. Gimana tuh Jadi marketing? kalau penjualan sebenarnya ada dua macam. Oh ada dua pula, oke. Ini menarik nih. Iya, ada dua macam. Eh, Sistem pertama itu grosir, yang kedua Ai- eceran. itu aku pengen tahu tuh. Gini ya Ben ya, aku tuh Ya, masih belum paham dengan konsep itu gitu. Itu apa gitu? grosir sama ecer. Ya, Ya, kalau grosir itu eh, buat pembelian dalam jumlah besar. oke. Simpelnya gitu, pembelian dalam jumlah besar. Misalkan dalam satu produk itu serian warna tahu nggak sih Raul? Macam-macam warnanya itu gitu. Macam-macam eh warnanya misalkan ada enam, satu produk ada 6 warna. Jadi oke. misalkan mau beli grosir, Ya, beli ke 6 warna, semua warnanya itu harus diambil gitu. Jadi nggak bisa enam satu-satuan warna gitu ya. nggak bisa satu. Dan biasanya kalau orang buat grosir itu beli produk buat dijual lagi Oke. Oh, oh, oke. gitu ya. Oh iya ya, beda jual Jadi mereka satuan tuh gitu cuma ya. distributor, ya distributor buat konsumen lain. Biasanya orang kalau pelanggan Veno ya, ya Raul, biasanya cuma dari daerah-daerah kayak dari Batam sama daerah-daerah Peloso juga ada. Biasanya orang tuh ngambil selisih dari berapa sih ngambil produk Veno, terus dijualnya berapa sama orang itu. Jadi untuk mereka cuma selisih di situ doang. Oke. Ya, cuma kalau ecer Mm-mm. boleh satu persatu, satu-satu ambil. Biasanya kalau grosir karena ngambilnya sekalian ya, ngambil semua. Jadi harganya bisa dipotong. Harganya Karena bisa banyak dipotong. gitu Cuman ya. kalau eceran tuh ya Raul, kalau eceran tuh harus kan biasanya beli cuma satu-satu doang kan, nggak belinya satu seri. Kalau satu seri grosir dan kalau satu-satu biasanya orang buat make
bukan buat dijual lagi. Oh, Kalau bahasa kerennya sih B2C, business to customer. Kalau yang buat grosir ke B2B, business to business. oh, Soalnya kalau grosiran buat jual lagi, orangnya bisnis lagi dari barangnya itu kan. yang satu lagi tadi Kalau apa? Maaf. B2C orang Oh, mau B2C. B2C, ya kalau bahasa kerennya B2C sama B2B. B2B. Oke, B2B, bisnis to ke business. bisnis. Oke. Jadi kan Veno kan sebagai bisnis buat nyediain produknya kan. Nah, terus kalau ada orang mau mau ngambil produk Veno buat dijual lagi, itu kan mereka juga ngelakuin suatu kegiatan yang bisnis juga gitu. Jadi bisnis to bisnis. Terus kalau sama kalau kalau bahasanya sih bahasa kerennya kayak gitu. Kalau bahasa bisnisnya emang gitu. Cuman kalau kalau Venu biasanya emang di kampung ya jualannya emang di kampung ya kayak grosiran, grosiran bahasa simpelnya emang grosiran. Kalau eceran bahasa kerennya itu B2C, bisnis ke bisnis, bisnis ke customer gitu lah. Jadi yang belanja tuh customer langsung. Jadi produknya itu langsung mereka pakai buat mereka, nggak dijual lagi. Jadi ada B2C, ada B2B gitu. Nah, tapi di antara Iya. dua ini, antara grosir dan eceran itu sebenarnya, nih kita kalau bicarain omset ya, omset, itu sebenarnya kalau buat omset dan benefit itu gedean banget sih. Karena kalau buat apa yang, apakah lebih besar di grosir, apa besar di eceran? Uh, Oh, sama aja mungkin. Enggak juga Raul, sebenarnya lebih ke mau nargetin yang mana gitu aja Oh, sih. oke. Kalau Veno kan tokonya di pasar grosir ya, jadi lebih nargetin sama orang yang buat usaha lagi, buat buat ngebisnis lagi sama produk Veno. Jadi lebih difokusin di situ. Cuman kalau pengen jadi buat sama langsung ke customer sama ke customer nggak B2B lagi, emang kayak sekolahnya beda lagi. Nggak mungkin buat produk banyak-banyak padahal customernya cuma beli satu-satu doang. Sama balik lagi sama produksi tadi kan, sama di proses produksi tadi kalau customernya biasanya langsung langsung dipakai, barangnya nggak dijual lagi, ya barangnya kan nggak bisa diproduksi secara banyak. Soalnya orang beli pun cuma satu-satu doang gitu. Ya harus dikirain nggak mungkin produksinya sama dari sistem bisnis B2B sama B2C nggak mungkin sama. Oke, jadi tergantung fokus kita di mana gitu ya. Iya, Dan fokusnya mungkin gimana? biasanya kalau yang grosir ini udah ada apa ya, udah ada customer tetapnya berarti ya. Ya, biasanya Oke, udah ada langganan. Uh, enak-enaknya Kalau itu ya. B2C biasanya kan, iya biasanya kan emang ada juga langganan. Cuman kalau misalnya Raul mau beli jaket ke toko A gitu kan, udah tahun ini udah beli jaket ini, tahun besok paling datang lagi kan cuma tahun besok kan. Tahun Mhm. besok nggak mungkin model yang sama lagi Raul mau beli. Raul mau model yang lain lagi kan. Kalau B2C, kalau B2B mungkin misalkan Raul mau beli jaket di satu toko buat dijual lagi, misalnya ke teman-teman kampus atau uh, teman-teman yang lain ya. Raul mungkin beli secara serian banyak gitu. Raul mungkin bisa kembali lagi ke toko yang sama kalau barang Raul udah kejual semua, bisa kembali lagi. Mungkin dalam waktu 2 kali 1 bulan bisa. Jadi apa ya istilahnya ya? Dibilang kompleks ya, sangat kompleks juga gitu ya. Mau kita grosir, mau eceran pun gitu ya. Kalau yang Iya. eh, gitu lah guys, banyak dinamikanya gitu. Jadi ada dua sistemnya juga ya untuk marketingnya itu gitu ya. Tapi buat di Veno sendiri itu Mm-mm. ke grosir ya fokusnya gitu. Iya.
Berarti bisa dibilang Veno ini Nah produksi itu secara produksi ya, secara dan dua sistem tadi itu masih dalam satu sistem lagi, masih offline kan, belum lagi online oh iya, itu belum ya. kan, masih online. Oke. Oh iya ya, digitalisasi. Oke, kita ke next question. Nah, tadi kan udah diceritain tuh guys tahapannya tuh dari awal desainer sampai dengan itu tadi sampai dua tahap marketingnya belum online itu loh, gitu kan, belum marketplace online. Nah, kalau next question nih, menurut Veno nih, kan ada gitu loh penonton mungkin penonton di sini dan orang-orang di luar sana yang di usianya yang Gen Z ini pengen memulai gitu kan. Nah, itu gimana sih caranya menjalankan bisnis untuk memulai itu gimana gitu? Apa ya yang harus dipersiapkan gitu loh, Teno? Oh, jadi lebih ke gimana caranya mulai bisnis ya. Starting the point itu gimana Mm-mm. caranya? Starting pointnya, eh tergantung sih. Kalau Vino bilangnya tergantung Raul. Soalnya beda orang beda privilege. Betul. Kalau ya kalau kalau misalkan si A mungkin privilege-nya di modal, dia bisa Oh, mulai start di modal dulu gitu. Terus kalau misalnya si B privilege-nya misalnya di networkingnya banyak. Misalnya orang tuanya banyak kenalan, si B bisa start di situ, Raul. Kalau misalkan emang dari nol, banget. benar-benar dari nol ya. Kalau benar-benar dari nol, caranya ya mulai aja dulu. Yang paling penting harus bisa gimana ya? Harus bisa ngelihat permasalahan di suatu lingkup masyarakat itu biasanya permasalahan paling besar apa gitu. Terus kalau mau tak bisnis dari permasalahan itu dibikinin solusinya. Jadi masalah dulu baru solusi gitu. Soalnya bisnis bisa apa aja. Jangan jangan sampai kayak misalkan bikin Raul mau buat usaha ya, mau buat Ya. buat usaha em, contohnya frozen food gitu. Hmm. Padahal Raul di sekitaran Raul sama ruang lingkup Raul tuh orang nggak pada nggak tahu tuh frozen food, nggak suka Oh, frozen food, ya nggak cocok lah, orang nggak butuh ya. frozen food di lingkup Raul nggak butuh frozen food. Jadi ditengok dulu gitu marketnya, baru dari situ bisa dikembangin. Kalau misalkan Raul mau bisnis F&B, minimal Hmm. Raul suka dulu sama utak-atik makanan gitu. Kalau mau di bidang fashion, suka dulu lah sama fashion. Sesimpel itu sih. Kalau start dari 0.0 benar, emang dari situ. Suka dulu. Oke. Jadi balik lagi ke resources yang kita punya gitu ya. Tadi kayak tadi kalau ada Iya, modal ya start dari sana, terus ada networking yang start dari sana iya, gitu ya. Kalau nol tadi harus bisa menganalisis gitu ya juga Veno ya, apa yang terjadi apa ya iya, itu minimal kondisi lingkungan kita gitu harus ya. kan. Iya, Terus satu lagi yang kita suka gitu ya. iya. Oke. Ya, Passionnya apa? Soalnya kalau orang kebanyakan cuma ngomong "Ini passion gue di bidang bisnis." ya Enggak, apa itu gitu masih ya. secara umum. Ya, 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 Bisnisnya apa gitu? ya, ya. Orang ada orang ada passion di bisnis F&B, tapi nggak passion di bidang fashion. Nggak bisa bilangin gue suka bisnis, nggak bisa gitu. Harus di Oke. bidang apa gitu. Bidangnya gitu ya. Jadi Iya, gitu bidangnya teman-teman. yang Tadi mana? Veno udah ngasih tahu tuh dari dua sisi gitu kan. Memang kita kan terlahir berbeda-beda gitu ya Veno ya. Kalau yang terlahir Iya, privilege, oke, ya manfaatkanlah sumber daya itu dengan baik gitu. Dan dari nol pun nggak salah juga gitu. Nggak jadi ajang buat iba-ibaan. Jadi yang dari zero pun ya lebih leluasa lagi buat berjuangnya. Yang dari privilege ya itu tadi gitu kan. Oke, kita next question Veno. Eh,
nih Veno kan udah menjalani ini, udah berdinamika di sini 2 tahun atau 3 tahun itulah ya. Nah, menurut Veno nih, apa aja tantangan terbesarnya nih? Apalagi kita pembuka apa ya, anak muda gitu yang baru-baru starting karir kita gitu kan. Itu tantangan menurut Veno apa aja sih? Sebagai anak muda yang baru memulai bisnis, ya yang paling kurang sih emang pengalaman ya Raul, ya. Oh iya, Yang paling ya, terus kalau pengalaman kurang biasanya nanya, nanya dulu sama mentor, bisa orang yang udah ahli sama bisnis, bisa orang, pokoknya sumber narasumber buat ditanyain tuh masih banyak sih, nanya-nanya ilmu gitu kan, pengalaman, tapi tetap pengalaman yang paling penting. Soalnya kadang teori aja emang nggak cocok sama apa yang dialami pas, kayak teorinya gini gini gini, terus udah jalanin bisnis kok gini, nggak sesuai ekspektasi kan, pasti banyak gitu. Jadi tantangan terbesar tuh ya ada-ada aja gitu Raul. Kalau Vino sih tantangan terbesar Vino sebagian ada di internal, oke. personal juga ada, Iya, terus iya. eksternal bisa datang juga. Oh iya. Dari internal, misalkan dari internal perusahaan juga ada, bahkan dari personal diri sendiri kadang emang tiba-tiba aja nggak mood jalan bisnis, Oh iya, atau iya. lagi ada masalah pribadi kan, padahal kita mau ngerintis nih, mau ngerintis harus profesional, yang bisa diandalin cuma diri diri kita doang gitu. Terus tiba-tiba, masa gara-gara mood, masa gara-gara emosi nggak jalanin bisnis, nggak mungkin Iya, dong, iya, iya. nggak mungkin dong, harus profesional, harus memang kayak bikin peraturan kepada diri sendiri, dan jangan mengkhianati diri sendiri dengan mengkhianati peraturan yang udah dibikin gitu. Soalnya kalau kerja sama korporat sama perusahaan lain emang udah dibikin udah dibikin peraturan sama orang-orang itu. Cuman kalau mau bikin bisnis sendiri, bikin peraturan sendiri, jangan dikhianati. Terus kalau udah bikin peraturan sendiri terus dikhianati, susah. Yang yang hukum siapa? Iya, iya. Yang hukum siapa? Masa Raul mau menghukum diri sendiri? Jadi kayak ntar kalau peraturan ABC udah dibuat, terus Raul juga yang rusak peraturan ABC, ya nggak jalan, mengkhianati diri sendiri. Terus Oke. ada juga sama, karena baru merintis, baru memulai kan, minim ilmu, minim pengalaman kan. Jangan sampai ngerasa kalau uh, jangan ngerasa udah cukup gitu. Harus terus belajar. Soalnya kadang kalau udah tahu dikit, udah megang duit dikit kan, udah kayak ngerasa, weh, Iya, udah iya. jago nih gitu kan. Iya. Padahal masih jauh, masih banyak yang harus dipelajari. Masalah eksternal juga bakal datang dari hal-hal yang nggak keduga, nggak dari luar bisnis bisa mempengaruhi bisnis itu sendiri. Pokoknya banyak hal yang nggak diekspektasikan datang gitu, Terjadi. Oh iya. terjadi. Jadi Oke. kuat mental, Oh iya. kuat mental Itu paling utama ya. paling utama. Oke, jadi memang tantangannya itu tadi ya, karena kita anak muda, experience-nya masih dikit gitu ya, Vena ya. Jadi pengalamannya tuh ya Hmm. masih dikit gitu kadang ya. Terus dari diri sendiri, atau dari pihak luar juga gitu kan. Jadi emang banyak gitu. Itu setuju, setuju banget tadi kayak yang Vena bilang tadi, ya kita harus integritas juga sama diri kita kan. Karena kan kita dan kita gitu kan. Cuman kita dan kita gitu. Gitu. Ya, Jadi nggak ada pihak-pihak lain, jadi ya kita harus integritas sama diri sendiri. Itu teman-teman. Jadi mau apapun tantangannya ya harus bisa berintegritas lah dengan diri sendiri gitu dalam menjalankan bisnis. Ya kalau 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 kita di company ya ya sudah ada gitu ya konsekuensi atau apa gitu ya Veno ya. Dan tinggal ya
dijalani lah gitu kan. Nah, kita lanjut Veno. Eh, menurut Veno nih, bagaimana sih? Veno ini kan istilahnya ada di apa namanya industri fashion Indonesia gitu ya, lokal gitu. Mungkin kita bisa spesifikasi itu Hmm. ada di Kota Bukit Tinggi gitu kan, di Sumatera Barat. Ya. Nah, menurut Veno nih, bagaimana sih menumbuhin kesadaran orang-orang atau anak muda lah gitu, atau ya orang-orang boleh deh untuk bisa menggerakkan ekonomi kita nih lewat membeli produk fashion lokal tadi gitu kan, dari brand-brand anak muda kayak Veno, kayak si A, si B gitu kan. Itu gimana tuh Veno? Cara menumbuhkan minat dan keinginan gitu. Anak muda doang, Raul. Semua deh, boleh. Semua deh. Ya. Ya, semua. Oh ya. Vino kan tinggalnya di Ampe Angke ya, Raul. Ya, Sama kan? Nah, sama. Ampe Angke itu terkenal sama konveksinya. Oke. Biasanya kan satu daerah terkenal sama mungkin kalau secara umum di Padang terkenal sama rendangnya, rendang. Terus di daerah lain misalkan batik gitu kan. Kalau di Ampe Angke terkenal sama konveksinya, Ya, sama orang-orang yang bikin produk ya bisa aja ada baju sekolah, baju anak-anak, baju gamis di bidang fashion. Dan yang paling penting itu adalah kesadaran kalau kalau Vino sendiri lihat ya Raul, ini tuh bisa dimaksimalin lagi gitu. Bisa dibikinin mungkin bisa dibikinin komunitas biar sama-sama belajar antara satu sama lain. setuju, Misalnya konveksi Vino sama konveksi lain bisa setuju. dikumpulin semua kan biar ada satu visi, satu tujuan, terus saling belajar, saling support, saling ngebantu. Mungkin dari situ dengan adanya satu tujuan itu, terus dengan semua orang-orang yang dengan prinsip sama, visi sama, kebutuhan yang bisa saling melengkapi. Kalau Vino rasa itu dari situ aja udah bisa buat menggerakin perekonomian. Gak usah deh ngomong nasional dulu, gak usah ngomong di provinsi dulu, di kampung aja dulu. Ya, ya, Ngomong ya. di kampung aja dulu, nggak usah yang besar-besar. Di Ya, kampung aja dulu. Insya Allah itu udah bikin suatu perubahan yang besar. Soalnya kalau kendala kendala sekarang, benar ngelihatnya Raul ya, itu masih sendiri-sendiri. nafsi-nafsi ya. Kompetisi gue, ya kompetisi gue, Ya, kompetisi gue, kompetisi ya. lu, kompetisi lu. Bahkan ada yang saling sikut, sikut sini, sikut sana, tunjuk sini, tunjuk sana, masih ada. Padahal apa sih salahnya bareng-bareng gitu kan? Berkolaborasi Kita gitu juga ya. nyari rezeki, ya kita juga nyari rezeki halal kok. Ya, ya. Cuman emang kesadaran itu lebih dibutuhkan emang dari diri sendiri sih, dan itu penting. Oke. Jadi ya bisa dimaksimalkan yang tadi tuh ya, kayak kita tuh sampai angke konveksi ya lewat kolaborasi tadi gitu ya Veno ya. Ya, Oke, itu mungkin ya yang mungkin bisa kita ngasih insight juga buat government kita sama mungkin swasta yang mau menggerakkan itu gitu ya. Karena kan kalau nggak digerakkan juga kita yang mau mulai kadang juga ini gitu kan. Jadi memang ya. tolong parekraf. Ya terus lanjut nih Veno nih. Eh, nah ini boleh diceritain kan nih Veno nih selama menjadi pelaku gitu ya, pelaku industri kreatif di bidang fashion ini sebagai business owner, sebagai entrepreneur apa saja sih pengalaman yang udah didapatkan gitu loh. Boleh suka, boleh duka. Gitu. Pengalaman-pengalaman itu kan Suka jadi dulu guru apa gitu ya. duka dulu? Suka dulu deh. Oke, duka dulu ya. Ya terserah deh, yang manapun. Terserah deh. Kalau duka, Ya, dari menjalani ini gitu. iya.
namanya juga ngerintis ya Raul ya. betul. Masih banyak belajar. Terus kalau kadang kembali ke personal diri sendiri kan, jangan terlalu kaku dan jangan terlalu nyalahin diri sendiri kalau ngalami kegagalan. Kalau Vino sendiri sharing kayak gitu, Oke, emang ya, itu lebih berdampak buruk lagi ke depannya. ke depannya. Ya, Iya, namanya usaha pasti ada gagal, pasti ada kesalahan, namanya juga belajar, ya. pasti ada yang salah gitu. Cuman kesalahan Vino sendiri kemarin tuh emang sempat ada beberapa, nggak berapa, ada banyak hal yang gagal. Cuman kebetulan jika kalau kegagalannya beruntun, jangan nyalahin diri sendiri gitu. Jangan nyalahin diri sendiri. Soalnya kalau nyalahin diri sendiri nggak bakal diperbaiki sendiri itu masalah. Soalnya kita usaha sendiri, kayak bicara bicara kayak tadi kan, usaha sendiri cuma nggak bisa lebih mengandalkan diri. Kalau nyalahin diri mau berkembang gimana? Mau kapan? Kalau mau berkembang mau gimana gitu? Masa nyalahin diri sendiri? Jangan kalau gagal terima, ubah, move on, lanjut gitu. Juga dukanya ya Raul, Jangan nangis ya, no. dari itu sih, Jangan sedih. bukan, nggak nangis. Dari itu sih, soalnya kalau ngerintis itu biasanya sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri. Kebanyakan nggak ada teman. Kalau Vino kan kebanyakan bisa dibilangin masih muda, terus ngerintis usaha di kalangan Senior. orang-orang yang udah senior Iya, gitu. iya, iya. Jadi nggak ada teman gitu. Oke, oke, Kayak oke. kok Yang sendirian aja sih sepantaran gitu kan. gitu ya. Iya, nggak ada sepantaran. Oh gitu ya. Kan kalau ada teman kan asik gitu. Iya, iya, betul. Bisa lebih searah, bisa saling nolong. Dan di industri ini orang namanya bisnis, ya mau nggak mau orang pada Kom- nafsi-nafsi gitu. Kompetisi ya. Pada nafsi-nafsi. Ya, nafsi-nafsi sendiri-sendiri aja gitu. Kalau ada kegagalan yang kita hadapin, mereka ya Ya nggak udah nggak gitu mau ya. tahu. Ya, ya, Ya ya. udah gitu. Emang harus hadapin sendiri. Makanya ya, Sukanya kayak nih. tadi kan buatin mental. Sukanya cuannya dong. Oh, Iya, itu sudah pasti. iya, sudah pasti itu. Tapi itu bukan bukan semua, bukan bukan yang paling inti. Suka lebih ke lebih ke apa sih, ilmunya sih, ilmunya sama itu yang paling penting Raul. Jangan kalau mau ngomong bisnis jangan cuma ngomong cuan doang. Ya, ya, ya. Soalnya bisnis nggak sekedar cuan. Sekedar itu. Tapi ada nilai-nilai juga Bisnis gitu. ya, ya. Kemarin Vino juga pelajari satu hal ya. Kalau bisnis tuh memperlibatkan banyak orang. Bisnis memperlibatkan banyak orang. Nggak cuma transaksi antara penjual, Dan nggak cuma itu doang. Produksi pun juga melibatkan orang kan. Iya. Eh, Lebih ke esensinya sih. Kalau bisnis tuh nggak, jangan cari cuan doang. Lebih ke gimana ya? Orang kan pengennya bisnis itu kan cuan. ya, Wajar, wajar. ya, Bisnis itu saling, bukan transaksi duit sama barang doang, tapi transaksi benefit, keuntungan. Kalau vendor sebagai penjual, untung dalam bentuk duit gitu. Terus kalau pembeli, untung dalam bentuk produk Veno bisa menyelesaikan masalah mereka, ya. bisa kan? Itu artinya
saling ganti keuntungan. Itu aja dari transaksi ya. Terus kalau di bidang produksi aja, karena masih saling ganti keuntungan sama, misalkan contohnya sama anak jahit. Veno butuh anak jahit dong buat jahitin produk-produk barang-barang Veno, Ya. ya kan? Dan Hmm. jahit juga butuh barang Veno buat dia bisa ngasilin duit dari barang yang Vino ngasih sama buat mereka dibikin baju gitu, ganti benefit kan, saling tukar benefit juga kan. Nah, jadi bisa dibilangin kalau bisnis itu lebih kayak akar, nggak cuma satu arah doang, menjalar, keuntungan itu menjalar, menjalar, baru bisa jadi batang, kemudian habis jadi batang jadi ranting, jadi daun, jadi bunga, jadi buah. Habis jadi buah masih bisa dipetik sama orang lain terus dimakan. Jadi bisnis itu keuntungannya bukan buat si pohon doang, bahkan orang lain bisa juga dapat keuntungan. Paham nggak sih? Terintegrasi gitu ya. Ya jadi memang Iya, paham nggak apa sih? ya istilahnya ya, Ya, bukan cuman buat kita gitu ya. bukan cuma nggak di organisasi di satu circle bisnis doang, bahkan orang lain pun bisa dapetin keuntungan Ya, gitu. ya. Kan analoginya kan kayak gitu tadi, kayak pohon Oke. gitu. Emang buahnya kan orang lain bisa dapetin, bisa dimakan tuh buah, nggak pohon doang yang dapetin. Oke. Itu ya. Berarti suka dukanya itu ya. Kalau sukanya ya sudah Ya, pasti yang dari omset itu, keuntungan-keuntungan dan segala macamnya gitu ya. Dan itu tadi ya nilai-nilai itu tuh Vino ya. Kayak yang dianalogikan dengan akar, batang sampai buah itu gitu. Terus dukanya itu tadi kan. Kadang kita anak muda ini di senior atau ini itu gitu kan. Teman-teman. Jadi itulah yang harus dihadapi juga gitu ya. Nah, kita nyampe di pertanyaan terakhir nih, Vino nih. Apa nih pesan Veno nih untuk anak muda di luar sana yang sedang menggeluti dunia fashion atau bidang-bidang kreatif lainnya gitu. Mungkin boleh sekalian closing statement juga gitu ya. Jadi apa nih pesan dari Veno sebagai anak muda yang juga merintis juga baru memulai gitu. Buat anak-anak muda di luar sana. ya buat teman-teman semua yang baru ngerintis usaha, ya, apalagi di bidang fashion, nggak di bidang fashion doang, di bidang apapun, asalkan baru ngerintis usaha, jangan ngerasa salah sendiri gitu. Jangan terlalu nyalahin diri sendiri kalau ngalami kegagalan. Kegagalan itu pasti bakal terjadi, pasti bakal ada dan harus dihadapi. Cobalah buat lebih bertanggung jawab sama diri sendiri dan sama usaha yang dijalanin, karena dari tanggung jawab itulah nanti kamu bisa berkembang lebih baik lagi. Kesalahan-kesalahan jangan terlalu risauin deh gitu. Bakal berlalu kok, bakal bisa diperbaikin kok. Jangan kayak cuma ada satu dua tiga kesalahan merasa diri udah gagal. Jangan sampai kayak gitu. Soalnya bahkan kesalahan itu yang mendewasakan kita, ya. Kita belajar dari kesalahan. Namanya merintis paling banyak. Kalau teman-teman mau merintis, lakukanlah kesalahan sebanyak mungkin gitu sih. Karena soalnya kebanyakan orang. Nah, itulah teman-teman podcast from home spesial pertama kita bareng Estama tadi bareng Veno. Jadi memang banyak tadi insight-insight yang udah disampaikan sama Veno nih selaku Gen Z yang sudah memulai perjalanannya gitu ya di industri fashion. Ya mungkin itu tadi ya Veno ya. Apa tadi Veno? Kalian bisa berbelanja di tempat saya di Aur Kuning Bukit Ya, Tinggi ya. Jangan lupa datang ke Arumi Fashion Model Wear. Ya itu ya namanya ya. ya Kayak ditunggu ya gitu. guys ya. Ya.
Jadi kalian kalau berbelanja di sana akan ketemu Veno langsung. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan sesi ini. Dan kami dari Jan ini mengucapkan terima kasih juga nih buat Veno yang sudah menyempatkan waktunya untuk Ya, oh, sama-sama. menjadi narasumber gitu ya di podcast. Ya, semoga nanti tim Janandi bisa ngevlog ke Arumi ya. Atau bisa, Oh, iya, ayo aminkan loh. boleh lah, boleh lah, boleh Iya, lah. atau mungkin Janandi X Arumi bisa berkolaborasi gitu kan. Kita bikin campaign atau apa bareng. We never know. Ya, terima kasih banyak Bener-bener. teman-teman. Aku sebagai host dari podcast mengucapkan terima kasih. Ya, kita lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih banyak, Veno. Sama-sama.